Ketika Rusia menggerakkan pasukannya dalam 1 bulan mengelilingi Ukraina dari sisi timur Ukraina, dari sisi selatan Ukraina, dan dari sisi Belarusia, tidak ada satupun negara dunia bisa bergerak membantu Ukraina. Hebatnya lagi, pengamat militer pertahanan negeri Wakanda, tidak ada satupun yang mengatakan secara nasional apa yang akan terjadi jika Rusia menyerang Ukraina. Bahkan mengamatinya pun tidak. Bahkan sampai saat ini memberi tanggapan pun tidak. Maka sebagai Presiden Republik Sontoloyo, Bosman lah yang mencoba mengingatkan warganya walau hanya komunitas kecil. Pertama, akan naiknya harga BBM serta gas yang akan ke $100 yang akan berefek kenaikan harga-harga di Indonesia. Kemudian Bosman mengatakan Rusia bukan drill atau latihan, pasti masuk ambil Ukraina dengan pertama mendorong gerakan insurgensi di Donbas untuk mengecek respon. Kiev yang ternyata diam saja itu adalah merupakan kode keras untuk Rusia masuk. Alasan mengatakan Rusia masuk ke Ukraina bukan karena pengepungan pasukan darat di 3/4 wilayah Ukraina dari Crimea, dari sisi timur hingga sisi utara Belarusia. Yaitu dipastikan ketika pesawat tempur sudah mulai diletakkan di semua perbatasan, maka serangan pasti lewat udara terlebih dahulu, baru lewat darat. Baik melalui parasut udara maupun tank dari darat. Begitu jet tempur Sukhoi dan alat transport Antonov masuk di hari-hari akhir kemarin, confirm pasti Rusia serbu Ukraina. Inilah yang disayangkan dalam pemerintahan sekarang yang sama sekali tidak mendidik rakyatnya akan apa yang akan terjadi di dunia sana. Baik pernyataan intelijen, apa kemungkinan terjadi dan tindakan antisipatif buat bangsa dan negara, kemudian pernyataan politik seperti mendukung Rusia kah, anti Rusia kah, yang akhirnya ya Bosman juga yang mengatakan keberatan dan menentang aksi invasi Rusia ke Ukraina atas nama kehormatan warga sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan demokrasi. Kita tunggu presiden yang dipercaya 70% populasi katanya untuk memberikan pernyataan resmi di TV nasional akan keberpihakannya kepada siapa dalam perang Ukraina ini. Masa kalah sama Bosman sih? Walau Newmind menentang, namun kita harus akui apa yang Putin lakukan itu jenius. Eropa Barat flat-footed atau kakinya dibelenggu, tidak bisa bergerak dengan ancaman gas Nord Stream 1 bisa dimatikan oleh Rusia. NATO tidak bisa jalan darat karena Belarusia dibuat konflik dengan Polandia. Turki yang NATO namun berhutang dengan Putin juga memilih diam. Hanya Inggris dan Amerika yang bengok-bengok juga hanya mengirim 3.000 tentara ke dalam Ukraina. Hanya personel, tidak didukung armor dan peralatan pendukung tempur lainnya seperti tank, jet fighter, peluncur roket pun hanya sebatas RPG, personal armor. Jadi, apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Maka kita mengacu pada perang terdekat sebelum perang Ukraina ini, yaitu perang Teluk. Ketika Saddam serbu Kuwait, maka dalam 1 bulan Kuwait takluk. Lalu Amerika dan sekutunya menggunakan basis Arab Saudi untuk menyiapkan serangan balasan. Dalam 3 bulan dideploy 400.000 tentara sekutu pihak barat. Dan di hari H, Jenderal Bintang 5 Norman Schwarzkopf menyerbu dan membebaskan Kuwait melalui serangan udara selama 1 bulan penuh. Baru pasukan darat masuk. Selesai cepat pertempuran tersebut. Ketika saat ini Ukraina diambil Rusia, maka Amerika dan Inggris belum ada tanda-tanda mau mengumpulkan pasukannya di mana. Di Turki. Mungkin akan masuk pangkalan udaranya. Mungkin bisa untuk pasukan udara. Namun pasukan darat masuk dari mana ke Ukraina? Pasukan laut tidak bisa masuk lewat Laut Hitam. Lewat Polandia. Ya mungkin sekali, namun memerlukan bulanan mendeploy 200.000 tentara sekutu. Itu sekali lagi mungkin 6 bulan dan Rusia keburu lebih kuat. Kesimpulan, kalau tidak ada markas untuk tentara sekutu mengumpulkan pasukan darat, maka dapat dipastikan Ukraina tidak bisa tertolong. Demikian uraian singkat, semoga bermanfaat daripada menunggu petunjuk dari pejabat yang ternyata tidak pernah ada kabarnya. Yang mending informasi odong-odong Bosman bisa menghibur barangkali. Paling seru memang kalau yang bermanuver bernegara itu pemimpinnya ala-ala Putin, ala-ala MBS Muhammad bin Salman, seperti Xi Jinping, seperti Erdogan, atau seperti Trump. Pinter semua bernegara kelas dunianya, di mana Newmind akan meniru pemimpin model begitu nantinya. Kuat nasionalismenya, bahkan nanti lebih canggih dari Putin, lebih canggih dari Xi Jinping di 2024, yang pemimpinnya akan menyandang konsep Newmind. Sementara pasca Trump di Amerika sungguh sangat disayangkan zaman Biden saat
ini. Biden sangat lemah. Mungkin karena Biden waktu berkuasa itu didukung fulusnya oligarki ekonomi. Saat ini faktanya bernegaranya bubar. Oligarnya sih nambah kaya. Rakyat Amerikanya ambyar. Fakta saat ini Biden membuat Amerika di dalam negerinya adalah kepala negara Amerika yang secara administrasi dan secara manajemen terlemah dalam pemerintahan sejak zaman Amerika Baru. Amerika Baru adalah Amerika pasca kebijakan mencetak uang tidak menggunakan jaminan emas lagi pada tahun 1971. Printing dolar inilah yang membuat Amerika seperkasa sekarang. Terpilihnya Biden dan Kamala Harris adalah boneka oligarki Amerika yang memilih presiden lemah. Lepasnya Afghanistan di awal jabatannya adalah bukti nyata kelemahannya, dan sekarang di dalam negeri Amerika yang namanya maling itu sudah terang-terangan. Amerika di dalam negerinya terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang tertinggi terhadap pemerintahnya saat ini. Kriminal saat ini di mana-mana terjadi di dalam negeri Amerika, dan di luar negeri sekarang Amerika ditantang Rusia di sisi Eropa dan ditantang Tiongkok di sisi Laut Natuna Utara. Kita review Rusia sebentar. Kita tahu Putin itu bolonya Trump dan bukan bolonya atau sekutunya Biden, bukan. Jadi sekarang Putin mulai bermain. Putin memainkan dua hal, harga minyak dan gas bumi dan mencaplok wilayah baru. Kita tahu di tahun 2014 Putin mencaplok Crimea dan dunianya bengong. Sekarang 170.000 tentara Rusia ada di perbatasan Ukraina, full battlesuit, dan belum pernah terjadi pergerakan tentara Rusia semasif seperti ini sejak Perang Dingin atau Cold War Soviet dulu. Ada apa dengan Rusia ini? Ada apa dengan Ukraina? Ukraina perang lawan Rusia itu karena apa? Apakah Ukraina itu Papuanya Rusia? Atau mirip seperti Timur-Timurnya Indonesia? Atau ambisi Putin bagaikan sakit hatinya Nazi Jerman terhadap Yahudi dan wilayah yang dipengaruhi Yahudi mulai dianeksasi digabung oleh Jerman. Yahudinya kemudian dibantai. Apakah seperti itu Putin itu? Kita akan bedah Putin dari alasannya, kemudian dari rencananya. Hal ini penting kita memahami apa yang akan terjadi, sehingga yang bagus kita tiru cara bernegaranya dan yang jelek kita tinggalkan. Nanti pada saat Newman berkuasa, tidak seperti sekarang yang kental KKN dan konspirasi pejabat penguasa atau konspirasi peng-peng yang tidak membuat bangsa ini menjadi besar bernegaranya. Pastinya Putin yang sudah 25 tahun menjabat ini ingin menjabat selamanya, dan memang itu ambisinya. Strategi terbaiknya bagaimana? Ini ada di buku pelajaran dasar di Akademi Militer, yaitu melakukan penaklukan sebagai pembuktian dia pemimpin besar. Gajah Mada dengan ekspansi kerajaan Majapahit, Tiongkok dengan ekspansi ekonomi berbasis kekuatan negara, mengeruk habis harta negara lain. Kemudian juga Amerika, yang keduanya menggunakan soft power ala Tiongkok dan hard power ala Amerika, atau military power ala Rusia. Sejak zaman Mesopotamia, Bizantium, Romawi, Genghis Khan, kolonialisme Eropa ke seluruh dunia, ekspansinya adalah military approach atau pendekatan militer. Dan Rusia, karena di kepala Putin sebagai anggota KGB, sangat menyesalkan waktu Soviet bubar dulu, yang membuat banyak negara-negara kecil pecahan Uni Soviet muncul. Mempunyai ambisi kemudian, yaitu membuat Soviet baru di bawah Konfederasi Rusia. Dia sudah mulai dengan mengambil dua wilayah di Laut Mati, salah satunya Crimea. Sekarang pasti ambil Ukraina. Pasti Putin ingin ambil balik kejayaan Soviet, karena semua itu adalah letak asli Rusia menurut Putin, letak geografi Rusia yang aslinya. Tak akan berhenti dia sampai Rusia sesuai dengan mimpinya. Itu juga strategi politik dalam negeri yang Putin kemarin di demo besar-besaran. Dia semakin tidak populer, dan untuk menjadi populer paling gampang adalah bakar semangat nasionalisme bangsa Rusia. Rusia pengendali Eropa, itu kampanyenya. Sama seperti cita-cita Bung Karno. Tidak akan diam Bung Karno sampai wilayah Belanda diambil semua balik menjadi Indonesia. Dan terakhir adalah Papua Barat. Ketika Papua Barat diserahkan kembali ke tanah air, cita-cita Bung Karno tercapai. Dan itu agaknya cita-cita Putin untuk mengambil dan membangun Soviet baru. Beda kalau Newman punya cita-cita. Balikin peta Nusantara kembali. Mulai dari Jazirah Malaysia, Filipina, sampai negara selatan Pasifik kita akan gabungkan. Lebih agresif lagi cara kita ini. Cuman caranya tidak military power, tidak soft power ala Tiongkok nyogok pejabat-pejabat, tidak hard power ala Amerika. Kita akan pakai smart power dan ikhlas power. Mereka gabung sendiri di bawah Konfederasi Nusantara. Lihat aja nanti. Baik, kembali ke topik. Dapat disimpulkan, Putin pasti akan ambil Ukraina. Lagi, tujuan Putin ambil Ukraina adalah kembalikan kejayaan Soviet. Wilayah asli Rusia dijayakan olehnya kembali. Dirinya akan mendeklar sebagai new Tsar, gaya baru
baru dibungkus demokrasi ala-ala, membuat dirinya pemimpin seumur hidup di Rusia. Disinilah Newmind melihat peluang besar dan berharap perang Ukraina terjadi. Kita akan jadi negara besar dengan peluang itu. Maka hanya Newmind yang berharap Ukraina dicaplok Rusia atau Taiwan dicaplok Tiongkok. Pasti Indonesia langsung menjadi negara besar. Ini kalau Newmind yang pegang negaranya. Kalau Lord, ya gua nggak tahu. Paling urusannya cuman cuan.